Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga sebagai bentuk rahmat darinya dan menciptakan neraka sebagai bentuk dari azabnya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Adil, di mana Allah tidak akan memasukkan seorang hamba ke dalam surganya kecuali karena ampunannya, dan Allah tidak akan memasukkan seorang hamba kepada neraka kecuali karena dia tidak mengampuni. Maka pada pertemuan yang lalu, pada beberapa pertemuan yang lalu, saya pernah jelaskan mengenai 3 pilar kebahagiaan. Yang pertama adalah seseorang yang apabila dia diberikan nikmat oleh Allah maka dia bersyukur. Kemudian yang kedua, apabila dia diberikan musibah, cobaan, maka dia bersabar. Kemudian yang ketiga adalah apabila dia berdosa maka dia beristighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai, maka kita doakan, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah menyembuhkan guru kita Ustaz Gulam. Ya, beliau sakit dan kemarin kalau tidak salah infonya beliau sampai masuk rumah sakit, jadi agak cukup parah seperti itu. Maka semoga Allah segera menyembuhkan beliau dan melepaskan beliau dari penyakitnya. Begitu juga orang-orang yang sakit dari seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah melepaskan cobaan dan musibahnya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka kita sudah pernah membahas mengenai pilar yang pertama dari pilar kebahagiaan, yaitu idza u'tiya syakar. Seorang hamba yang kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Kita sudah pernah jelaskan itu. Ya, kemudian yang kedua kita juga pernah sempat jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, baik di masjid ini ataupun di masjid Tawadhu. Ya, di masjid Tawadhu itu kalau tidak salah hari Ahad kemarin. Ya, itu kita bahas mengenai idza ubtuliya sabar, kalau diberikan ujian dia bersabar. Kita sudah jelaskan ya seperti apa ujian dan seperti apa sabar. Dan yang ketiga ini belum kita jelaskan. Wa idza aznaba istaghfar, dan kalau dia berbuat dosa maka dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dasarnya seorang hamba itu adalah pasti berbuat dosa. Seorang hamba yang berjenis manusia dan jin pasti berbuat dosa.
Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau malaikat sudah settingannya nggak mungkin dosa. Malaikat sudah settingannya nggak punya syahwat, ya, sehingga ya mereka itu tidak akan mungkin berdosa. Kemudian malaikat itu juga apa? Malaikat itu juga mereka memiliki alamnya tersendiri. Ya, makanya ada malaikat penjaga surga, ada malaikat penjaga neraka. Mereka melihat surga, mereka melihat neraka. Gimana masih mau maksiat? Ada malaikat mikul arsh segala macam. Ya, mereka melihat surga, melihat neraka, maka gimana masih mau bermaksiat? Ya. Dan malaikat adalah hamba-hamba Allah yang taat. Maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka dalam bentuk cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa berbuat hulu kepada mereka, tanpa berbuat berlebihan. Kemudian terbalik dari itu ada yang namanya binatang. Binatang makhluk Allah. Ya, Allah ciptakan hanya penuh dengan syahwat saja, tapi tidak diberikan akal. Maka dari itu ya kehidupan dia hanya sebatas memenuhi keinginan dia saja. Dia ingin makan, makan. Dia ingin buang air, buang air. Dia ingin berkembang biak, dia berkembang biak. Ya. Maka tidak salah ketika Allah mengatakan mengenai orang yang kerjanya seperti itu. Allah mengatakan kepada mereka, Allah mengatakan tentang mereka, ya, mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Alias mereka punya mata untuk melihat petunjuk, tapi mereka buta dari petunjuk tersebut. Mereka punya telinga, ya, tapi mereka tuli dari mendengar petunjuk. Diingatkan terus menerus di atas kufuran, di atas kesyirikan, di atas kemaksiatan. Maka Allah mengatakan tentang mereka, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lalai. Jadi siapakah orang-orang yang lalai menurut Allah Subhanahu wa taala? Itu dinasihati nggak sadar-sadar. Kemudian orang-orang yang terlalu lalai dengan kehidupan dunia, terus menerus di atas kemaksiatan, di atas kekufuran. Allah berfirman, ya, dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya. Itu karena mereka senantiasa terlalu mencintai kehidupan dunia. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang kafir. La jarma annahum fil akhirati humul khasirun. Ya, mereka, maka tidak ayal lagi bahwa mereka di hari kiamat adalah orang-orang yang merugi. Allah menjelaskan tentang mereka, ulaika alladziina taba'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Itulah orang-orang yang sudah Allah tutup hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Wa ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lalai. Maka orang-orang yang seperti ini, dan itu adalah keadaan kebanyakan umat manusia, kebanyakan, mayoritas. Makanya kita hidup jangan ikut mayoritas, Pak. Maksudnya jangan ikut mayoritas, apa? Kita hidup itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita hidup berdasarkan petunjuk dari Allah, baik di Al-Quran maupun dalam hadis. Makanya ini kita pentingnya belajar menuntut ilmu. Bukan ikut mayoritas manusia. Kenapa? Karena kalau mayoritas manusia, Allah sendiri yang mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kalian mentaati kebanyakan penduduk bumi atau mayoritas penduduk bumi, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka orang yang masuk surga jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang masuk neraka. Orang yang masuk neraka itu mayoritas manusia. Sekali lagi, orang yang masuk neraka adalah mayoritas manusia. Yang masuk surga minoritas sedikit. Pertanyaannya, kita masuk yang mana gitu? Kita tidak tahu kita masuk yang mana. Ya, sekali lagi, mayoritas orang yang masuk
mayoritas orang itu rata-rata masuk neraka, sedikit yang masuk surga. Dalam sebuah hadis itu dikatakan, sungguhnya Allah telah menjadikan dari 1000 hambanya 999 yang masuk neraka. Coba bayangkan. Karena kebanyakan mereka lalai, ikut mayoritas saja. Pertanyaannya, ini ngeri sekali, ini mayoritas. Mayoritas. Coba jangankan dengan jumlah sedemikian banyak. Sekarang umat Islam jumlahnya berapa? Umat Islam jumlahnya 1,8 miliar, hampir 2 miliar lah. Ada yang mengatakan sudah sampai 2 miliar. Penduduk bumi semuanya berapa? Sekarang sudah mencapai hampir 8 miliar. Ya, kalau tidak salah sudah 8 miliar kalau tidak salah. Allah mengatakan dalam Quran, ini bukan perkataan saya, bukan perkataan ustaz, bukan perkataan ulama, kata Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang beragama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut, maka dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi, pasti masuk neraka. Ini akidah Islam. Orang non-muslim pasti masuk neraka, bukan karena kita ingin menebar kebencian, tidak. Justru karena kita itu berusaha untuk dakwah, kita berusaha sayang, sehingga kita berusaha untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Itulah Rasulullah SAW. Rasulullah itu ya, beliau dengan jelas mengatakan surga, neraka, perbuatan ini masuk ke surga, perbuatan ini masuk ke neraka. Maka dalam hadis beliau yang lain, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Abu Jahal masuk neraka, Umayyah bin Khalaf masuk neraka. Ya, disebutkan orang-orang yang masuk neraka. Bukan beliau ingin menebar kebencian, tidak, tapi ini wahyu dari Allah, harus disampaikan. Akidah seorang muslim. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Maka bayangkan, untuk penduduk di detik ini aja, kira-kira ada berapa orang yang masuk surga, berapa yang masuk neraka? Pun itu kalau umat Islam yang masuk surga. Pertanyaan, kita nggak tahu kita matinya dalam keadaan apa gitu. Kita nggak tahu kita matinya Islam atau tidak gitu. Maka kita nggak bisa memvonis diri kita, udahlah saya mah tenang saja, sudah saya tenang aja lah, kan saya Islam ini. Lah, emang itu yakin matinya Islam? Nah, itu pertama. Terus kedua, emang kita yakin dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Emang kita yakin amalan buruk kita dihapus oleh Allah? Emang kita yakin amal soleh kita diterima? Maka karena kita tidak yakin amal soleh kita diterima, dan kita pun tidak yakin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beristighfar, berbanyak minta ampun dengan penuh harapan pada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, ini kalau umat muslim anggap semuanya masuk surga, anggap semuanya masuk surga. Itu aja mayoritas orang anggap sekarang cuma 8 miliar. Untuk detik ini aja. Kalau misalnya dari zaman dulu berarti berapa triliun manusia. Untuk detik ini aja. Ya, 8 miliar. 6 miliar masuk neraka, 2 miliar masuk surga. Itu pun kalau misalnya masuk surga semua. Masalahnya angka 12 itu masuk pula di situ yang Syiah Rafidhah, yang nyembah Ali, yang nyembah Husain, musyrik ini. Ya, mereka menyembah kepada selain Allah, mintanya ke Husain. Perbuatan syirik. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tentang orang Syiah yang Rafidhah, karena Syiah macam-macam. Syiah yang Rafidhah, yang Ithna Asyariyah, yang sekarang mayoritas di Iran itu mereka bukan muslim. Sebagaimana mereka juga mengatakan Ahlussunnah bukan muslim. Karena Ahlussunnah itu dikatakan murtad semua sama orang Syiah Rafidhah. Bahkan sahabat Nabi semuanya murtad kata mereka. Quran sudah diganti sama Syiah Rafidhah. Ini mereka masuk ke dalam angka 2 miliar itu, nggak dipisahkan sama sensus agama. Ya. Kemudian dari Islam sendiri ada yang masih segala macam berbuat kesyirikan, ya, dinasihati tidak mau sadar.
Kemudian juga masih banyak sekali berbuat hal-hal yang membuat Allah murka. Belum lagi yang nggak berbuat syirik tapi berbuat kekufuran, nggak sholat, kemudian senantiasa beranak tamah dengan orang dengan dari agama lain, kemudian dia tidak sholat, kemudian dia membenarkan agama lain, membenarkan agama yang sebenarnya mendustakan Al-Quran. Kenapa? Dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Tapi dia mengatakan semua agama benar. Kan ada tuh orang-orang liberal seperti itu. Orang-orang liberal mengatakan bahwasanya semua agama benar. Allah bilang agama yang benar adalah Islam. Ente bilang semua agama benar. Siapa yang mau saya terima? Perkataan Allah atau perkataan ente? Ya. Maka masih ada yang seperti ini, dan ini merupakan bentuk kekufuran. Ya, kita tidak bisa memvonis mereka karena zahirnya Islam. Namun ini ditakutkan matinya tidak dalam keadaan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita ingin berdakwah, bukan ingin memvonis orang, bukan. Bayangkan yang seperti ini kira-kira berapa yang jumlah yang masuk surga? Dan kita nggak tahu. Bahkan kata Umar bin Khattab, ini Umar bin Khattab, orang yang sudah dijamin masuk surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab itu fil jannah, pasti masuk surga. Kata Umar, kalau niscaya Allah menetapkan bagi seluruh hambanya mereka semua masuk surga kecuali satu, maka aku takut akulah yang satu itu alias nggak masuk surga. Dan kalau Allah menetapkan bahwasanya semua hambanya itu tidak ada yang masuk neraka kecuali satu, maka aku takut aku adalah yang satu itu alias masuk neraka. Itu Umar bin Khattab. Maka menunjukkan kita masih memiliki level takut kepada Allah yang sangat sedikit. Kita masih punya level takut yang sangat sedikit. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya seorang yang makin dijamin masuk surga itu justru orang yang makin takut gak masuk surga. Orang yang makin mendekat ke surga adalah orang yang makin takut tidak masuk surga, sehingga dia beristighfar, sehingga dia beramal soleh, bukan berputus asa. Kalau berputus asa justru karena dia takut tidak masuk surga, sehingga dia berharap kepada Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Makanya dia banyak beramal soleh, makanya dia banyak beristighfar, minta ampun sama Allah, dengan harapan dosa dia diampuni sama Allah, dengan harap agar amal solehnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Namun orang yang makin tidak takut kepada neraka adalah orang yang makin dekat ke neraka. Itu rumusnya seperti itu. Orang yang makin takut tidak masuk surga, maka dia makin mendekat ke surga. Orang yang makin tidak takut ke neraka, maka adalah orang yang makin dekat ke neraka. Allah berfirman di surat Asy-Syura mengenai azab di akhirat. Allah berfirman, "Yasta'jilu biha alladziina la yu'minuuna biha." Orang-orang yang nggak beriman justru nantang. Mana buktinya? Mana buktinya ada surga neraka? Mana buktinya? Mereka minta dipercepat. Mana buktinya? Walladzina amanu musyfiquna minha. Adapun orang-orang yang beriman, maka justru mereka takut. Wa ya'lamun annaha al-haq, dan mereka sadar dan tahu bahwasanya azab tersebut beneran ada. Maka orang-orang yang makin takut kepada neraka, ini kita ambil mafhum mukhalafah, pemahaman terbaiknya. Berarti orang yang makin takut terhadap neraka adalah orang yang makin jauh dari neraka, dan orang yang berharap surga adalah orang yang makin dekat ke surga. Maka dari itu, ya, kita berdosa setiap hari. Sudah saya sebutkan tadi di awal, setelan manusia itu pasti berdosa. Minimal berbuat salah. Kalau dia berbuat dosa, pasti dia berbuat salah, pasti ada salahnya. Gitu. Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, hamba Allah yang paling Allah cintai, itu aja ada salah. Bukankah berapa kali diturunkan ayat untuk menegur Rasulullah SAW? Misal ketika Rasulullah SAW berpaling dari seorang yang buta, Abdullah bin Umi Maktum, turun ayat abasa wa tawalla, ia berpaling dan belum bermasalah. Padahal Rasulullah niatnya untuk dakwah pada saat itu. Bayangkan kesalahan sedikit aja itu menurut kita apa kesalahan apa, tapi Rasulullah sedikit berbuat salah langsung dikasih tahu, turun ayat atau dikasih tahu oleh Jibril atau hal-hal yang lain. Rasulullah menetapkan untuk tawaran perang Badar, udahlah dibebasin aja, tapi mereka dikasih syarat untuk ngajarin anak-anak Madinah untuk membaca.
Turun ayat, maka nabi ayyakuna lahu asra hatta yadkhila fil ardi du'a. Ditegur Nabi di situ, nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun salah beliau bukan berupa dosa-dosa, itu ijtihad beliau pada saat itu. Menunjukkan Rasulullah tidaklah mungkin dibiarkan punya salah. Makanya Rasulullah dikatakan sebagai seorang yang ma'sum, seorang yang apa? Terjaga dari kesalahan, terbebas dari kesalahan. Kenapa? Bukan berarti beliau itu setelan nggak mungkin bersalah, enggak. Setelan beliau adalah pertama, beliau pasti di atas kebenaran. Namun sifat manusianya ada, sehingga mungkin ada sedikit kesalahan, namun Allah kasih tahu. Itu level Nabi Muhammad SAW. Nah kita Pak, kita tidak didorongkan kepada kita wahyu. Ya, kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang rasul. Kesalahan kita tiap hari luar biasa, dosa kita tiap hari luar biasa. Dan kalau kita lupa, dosa ini adalah sesuatu yang membuat seseorang jatuh di jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi nanti seorang itu di atas jembatan Shiratal Mustaqim tergantung dari kadar dosanya seperti apa. Makin berat dosanya, makin berat dia melangkah, makin pelan dia melangkah. Makanya kalau orang yang nggak punya pahala alias orang kafir, itu baru masuk dikit langsung jatuh. Dan kita nggak tahu kita akan selamat atau tidak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita apa? Istighfar. Minta ampun sama Allah. Karena kita settingannya tiap hari pasti salah. Rasulullah SAW seorang yang dijamin pasti masuk surga. Pasti masuk surga Rasulullah SAW. Ya. Beliau mengatakan innahu la yughadu ala qalbi wa inni la astaghfirullah kulla yawmin yatamarrah. Sesungguhnya aku tuh terkadang-kadang, kata Rasulullah ya, ini kata Rasulullah, sesungguhnya aku terkadang-kadang lalai. Maksudnya lalai di sini apa? Lupa ke istighfar tiap detiknya. Kadang-kadang lepas, mikirin apa gitu. Pikirin umat nih, pikirin umat, tapi nggak istighfar, tidak sedang berpikir. Kata Rasulullah, aku kadang-kadang nggak zikir. Menunjukkan beliau mayoritas waktunya tuh zikir. Maka kata Rasulullah, wa inni la astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marrah. Maka dari itu aku beristighfar setiap hari itu 100 kali. Rasulullah ya kalau beliau nggak istighfar aja udah pasti masuk surga. Istighfar sekali pasti diampuni seluruh dosanya. Itu pun masih 100 kali dalam setiap hari beristighfar. Kita dosa kita menumpuk. Catatan amal kita isinya penuh dengan dosa. Baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Tapi istighfar kita berapa kali sehari? Ini renungan besar untuk kita ini. Maka keutamaan istighfar yang pertama adalah diampuninya dosa. Dosa yang tidak akan mungkin diampuni kalau tidak beristighfar adalah kesyirikan. Itu pun kalau beristighfar diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Allah kan berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik. Allah tak akan ampuni. Maksudnya kalau dia tak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, dia masih masuk surga. Bukankah para sahabat dulunya sebelum masuk Islam mereka orang-orang musyrik semua? Mereka orang-orang kafir semua. Kemudian setelah itu mereka masuk Islam dan mereka akhirnya Allah ampuni seluruh dosa, kemudian Allah menjadikan mereka semua orang yang terbaik. Makanya ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As sahabat Amr bin As bapaknya Al-As bin Wa'il, pemuka Quraisy, matinya kafir, As bin Wa'il. Anaknya Amr bin As dulu kerjanya memerangi kaum muslimin, menegosiasi Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang muslim Quraisy penduduk Mekah untuk kembali ke Mekah untuk nantinya disiksa, memprovokasi umat untuk memprovokasi orang-orang untuk membenci Islam, memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Kemudian dia masuk Islam, dia berhijrah kepada Rasulullah SAW bersama Khalid bin Walid berdua. Khalid bin Walid ini kan dulu pasukan perang Quraisy, mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud. Dia waktu masih kafir. Dosanya sebesar apa pada saat itu kira-kira? Membunuhi para sahabat Rasulullah, memerangi Rasulullah. Kemudian bertaubat, datang ke Madinah bersama Amr bin As berdua. Khalid bin Walid masuk Islam, bertaubat nih. Amr bin As mau masuk Islam, tapi kata Amr bin As, sebelum aku masuk Islam,
Satu syarat, wahai Muhammad, kata Amr bin As. Apa lagi wahai Amr? Maka kata Amr bin As, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghabiskan umurku ini untuk memerangimu. Maka apabila aku masuk Islam, akankah Allah mengampuni dosaku? Kata Amr bin As. Kata Rasulullah, beliau menjawab, ala ta'lamu ya Amr anna al-Islam yahdimu ma kana qablah. Loh, kamu gak tahu Amr bahwasanya masuk Islam itu menghapuskan dan menghancurkan seluruh dosa-dosa kamu sebelumnya? Itu masuk Islam berarti seorang itu dosanya sedang hancur semua. Dia lagi bersih seperti bayi. Makanya kalau ada mu'alaf tuh Pak, bisa jadi yang mu'alaf itu dia lebih bersih dosanya daripada ustadz yang bacakan syahadatnya itu. Makanya kadang-kadang saya pernah di sini berapa kali ya, mentalkinkan orang mu'alaf untuk baca syahadat. Tuh, ini orang lebih bersih dari saya sekarang. Karena semua dosanya lagi habis itu, lagi hilang. Sedangkan kita hari itu aja udah bermaksiat berapa kali gitu. Belum lagi sebelum-sebelumnya. Ya menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita perhatikan dalam Quran, seluruh kata maghfirah, ampunan itu Allah tempelkan dengan kata apa? Dengan kata penyayang. Menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Makanya Allah membuka pintu taubat, Allah membuka pintu istighfar. Maka dari itu wajib bagi kita untuk istighfar kepada Allah setiap hari. Jadikan minimal 100 kali istighfar, astagfirullah. Ini penuh dengan penghayatan. Karena istighfar itu tidak akan diterima kecuali dengan 3 syarat. Sebagian ulama mengatakan 4. Dihafal syarat-syarat istighfar. Syarat-syarat istighfar, syarat-syarat diterimanya istighfar. Yang pertama adalah al-iqla'u 'anil dzanbi, melepaskan diri dari dosa tersebut. Baik itu kesyirikan, baik itu kebid'ahan, baik itu kemaksiatan, baik itu segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita berlepas diri dulu dari itu. Kita berlepas diri terlebih dahulu. Alias tidak israr, tidak apa? Tidak terus-menerus di atas dosa tersebut. Makanya Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila berbuat keji, baik berbuat zina, baik berbuat ya lebih parah daripada itu sama jenis, na'udzubillah min dzalik, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosa, dzakarallah, mereka ingat sama Allah, fastaghfiru li dzunubihim, maka mereka langsung beristighfar minta ampun kepada Allah agar diampuni dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapa lagi yang mengabulkan dan siapa lagi yang mengampuni dosa kecuali Allah? Enggak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus di atas dosa tersebut. Makanya bukan istighfar, bakal kita astagfirullah tapi sambil berbuat dosa, atau astagfirullah tapi ada niatan ingin lanjut lagi berbuat dosa, itu maka tidak dikabulkan, tidak diampuni dosa kita. Kalau kita mau bersih hari ini kita dari dosa, istighfarnya sama Allah, minta ampunnya sama Allah, wajib dengan perasaan saya gak akan ngulangi lagi ya Allah. Gitu. Jadi perasaan apa? Perasaan menyesal. Dan itu masuk dalam syarat kedua. Jadi pertama kita berlepas diri dari dosa tersebut, kita nggak terus-menerus di situ. Yang kedua kita apa? Menyesal. Ini syarat kedua nih Pak. Syarat kedua diterima istighfar adalah menyesal. Karena Nabi SAW bersabda, an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah bentuk dari taubat. Menyesal adalah bentuk dari taubat. Maka dari itu apa? Wajib bagi kita untuk menyesal. Astagfirullah ya Allah, kok bisa-bisanya aku berbuat gitu ya Allah, subhanallah, astagfirullah ya Allah, dulu dosaku banyak betul ya Allah, masa muda aku dulu begini-begini ya Allah. Istighfar, minta ampun sama Allah, nyesal, harus ada perasaan nyesal itu. Yang ketiga, al-azmu ala adabil audah, bertekad keras untuk tidak mengulanginya lagi, untuk tidak kembali lagi. Berulang-ulang
berusaha keras dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Iya. Maka kalau seorang hamba beristighfar kepada Allah, minta ampun sama Allah dengan memenuhi 3 syarat ini, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Yang pertama tadi apa, Pak? Berlepas diri dari dosa tersebut. Yang kedua apa? Menyesal. Yang ketiga apa? Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ada tambahan yang keempat. Yang keempat itu apa? Yang keempat itu, apabila ini berkaitan dengan hak orang lain, maka wajib dikembalikan atau dimintakan maaf. Misal ada orang nyuri misal sepeda motor, maling. Terus dia astagfirullahaladzim, kok aku nyuri ya? Tapi motor masih dia pakai aja tiap hari. Ini enggak akan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Korupsi, uang apapun, dimanapun, bukan cuma di pemerintahan. Cuma kalau di pemerintahan yang lebih parah karena gede kali angkanya. Apapun, arisan lah, apapun itu, uang kas, RT, RW segala macam. Apapun itu, ya. Apalagi uang masjid ini bahaya nih kan. Disebut pula sama bapak itu dosanya, ini uang umat soalnya. Ya. Proyek pemerintahan segala macam, suap menyuap, ya. Atau mengambil uang. Astagfirullah ya Allah, aku dosa banget ya Allah. Astagfirullah, aku nggak akan ngulangi lagi ya Allah. Ya. Tapi dia nggak kembalikan uangnya. Ya. Korupsi 1 T misalnya, jangan 271 T Pak, 10 M aja. Nah, ya. Korupsi 10 M. Terus astagfirullah ya Allah, aku nggak akan ulangi. Ya Allah, aku nyesel ya Allah, aku nggak akan ulangi lagi. Aku nggak akan ulangi lagi. Tapi udah untung dia dapat 10 M, nggak dibalikan 10 M itu sama dia. Udah untung pula dia 10 M. Terus dia berharap dia kepada Allah, nggak, harus dibalikin. Harus dibalikan. Nah, gimana caranya? Pertama, ya kan dia tahu ngambilnya dari mana, balikin ke situ. Nah, itulah. Apapun itu. Atau misal menzalimi orang lain. Ya, misal merusak merusak barang orang lain dengan sengaja. Ya. Kemudian dia ingin minta maaf, tapi barang itu enggak dia perbaiki. Dia enggak minta maaf sama orangnya, dia cuma istighfar sama Allah, enggak akan diberi. Maka harus, kalau berkaitan itu dengan orang lain, maka harus dia meminta maaf, baik dimaafkan atau tidak. Kalau orang yang minta untuk ganti, maka kita harus ganti. Seperti itu. Makanya yang jadi masalah dan yang menjadi dosa yang sangat besar adalah membunuh. Kenapa? Kalau udah bunuh orang, gimana dia minta maaf? Minta maaf ini mana? Di akhirat, di padang mahsyar itu. Makanya kalau seseorang sudah menumpahkan darah orang lain, sudah bunuh orang lain, dia akan selamat dia. Minimal akan ada pengadilan besar di hari kiamat ini. Kecuali dia membunuh di atas kebenaran. Misal orangnya kisos, ya, tentu dengan dengan makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, la yahillu damu imri'in muslim illa min ihda thalath. Enggak halal darah seorang muslim itu kecuali dengan 3. Yang pertama at-thayyibuz zani, seorang yang sudah nikah tapi dia berzina, maka dia dirajam, itu pun dengan perintah pemerintah. Nah, kita sendiri gerbek, oh dia sudah nikah, kemudian dia selingkuh pula, ya kita tangkap rajam bareng-bareng. Enggak, harus pemerintah, nggak boleh main hakim kita sendiri, nggak boleh. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi alias kisos, ada orang bunuh orang lain, ya, bunuh orang lain, maka dikisos itu pun oleh pemerintah. Ya, kemudian orang yang murtad keluar dari Islam dan sudah dikasih waktu untuk kembali, maka dia nggak mau kembali lagi. Ya, dan orang yang memerangi pemerintah, membuat kekacauan di tengah masyarakat, berontak jadi teroris, itu nggak apa-apa, dibunuh. Itu nggak apa-apa. Karena Nabi yang bilang, itu orang yang melakukan hal demikian sesuai dengan prosedur syar'i, nggak masalah di akhirat. Nggak masalah di akhirat. Makanya ada ajudan melakukan rajam sesuai dengan perintah-perintah. Ajudan itu nggak masalah.
di hari kiamat. Adapun begitu juga merangi orang kafir harbi, orang kafir yang harbi yang memerangi kita. Karena orang kafir itu ada 4 macam, Pak. Nggak semuanya boleh diperangi. Yang pertama, kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negara Islam atau di negara mayoritas Islam. Kayak sekarang orang Kristen, orang-orang non-Muslim. Itu orang-orang kafir dhimmi tidak boleh diperangi, nggak boleh dibunuh, tidak boleh dihancurkan kehormatannya, tidak boleh diganggu, nggak boleh. Biarkan mereka beribadah, biarkan mereka hidup. Nggak boleh kita ganggu mereka, nggak boleh. Yang kedua, orang kafir musta'man, orang kafir yang dia tidak tinggal di negara mayoritas Muslim. Dia aslinya orang non-Muslim di negara kafir. Misal ada turis datang ke kita, ada turis datang ke kita, maka dia musta'man. Sudah ada perjanjian dia dijaga aman. Ada turis bule non-Muslim datang ke kita, maka kita nggak boleh ganggu dia, kita nggak boleh perangi dia. Ya, kecuali dia melakukan pelanggaran ya, misalnya dia bunuh orang di sini, nggak apa-apa, gitu. Ya itu. Kemudian yang ketiga adalah orang kafir mu'ahad, orang kafir yang dia ada perjanjian dan dia nggak ke negara kita. Misal kita ada perjanjian sama negara, misal Thailand, banyak mayoritas Buddha, atau kita dengan dengan banyak negara-negara lain yang non-Muslim, Jepang, Korea, ataupun negara-negara lain. Ya mereka bukan negara Muslim, mayoritas mereka adalah orang-orang kafir, non-Muslim. Tapi kita punya perjanjian sulh, punya perjanjian damai dengan mereka, maka kita juga nggak boleh perangi mereka. Ya keempat, kafir harbi, orang kafir yang perangi kita, itu baru boleh. Ya, Israel itu wajib. Ya, orang Zionis Israel itu wajib dibunuh, wajib. Nggak ada kata lagi. Nggak ada kata itu. Kalau misalnya kita ketemu dengan orang dengan orang Zionis Israel, ya kan, Indonesia kan juga nggak punya perjanjian. Tiba-tiba mereka lagi jadi, ini IDF nih, ada loh kemarin tentara IDF, Israel Defense Forces, itu datang ke Olimpiade Paris, ya datang ke Olimpiade Paris, nonton ya, apa segala macam. Kalau tidak ditakutkan ada mafsadat yang lebih besar, boleh dibunuh orang dia tentara, kecuali ditakutkan ada mafsadat yang lebih besar. Contoh, misal kita lagi nonton ini nih, ketemu sama orang Israel, ya ketemu kita sama dia. Kalau kita bunuh nggak terjadi masalah, nggak apa-apa. Karena dia Israel, dia bunuh Palestina berapa ribu nih orang. Kecuali misal kalau kita bunuh dia, Israel ngadu ke Amerika, Pak, Bapak Indonesia nih Pak, akhirnya apa? Indonesia diserang misal, wah udah, maksudnya lebih besar. Atau misal kita boikot semua produk Amerika, internet kita putus, listrik kita, waduh susah juga begitu. Nah itu, jadi ada masalah, nggak bisa asal-asalan aja. Dan ini butuh pertimbangan besar. Tapi orang-orang yang selain mereka nggak boleh diperangi. Nah kembali kepada topik yang tadi, ya, maka ya darah apabila ditumpahkan, minta maafnya di akhirat, di akhirat. Kalau seorang muslim dengan muslim saja, ini kata Nabi SAW, dua orang muslim berperang karena urusan duniawi, bukan karena urusan akhirat. Bukan karena, misal contoh, ini karena rebutan kekuasaan, akhirnya saling membunuh. Atau dia punya kezaliman, takut terungkap, dia bunuh orang. Ya, ini maka di akhirat gak akan selamat. Bahkan dua orang yang saling berebut kekuasaan itu kalau saling membunuh, dua-duanya masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Dua orang muslim saling membunuh karena berebut kekuasaan atau berebut hal-hal duniawi yang bukan hak salah satunya. Beda kalau hak salah satunya, kita lagi jalan, dompet kita dimaling, dibegal, ya kan? Kita mau ambil lagi, dia mau bacok kita. Nah, kita bawa pisau juga ternyata. Kalau kita nggak bacok dia bacok kita. Nggak apa-apa, kita bacok, nggak apa-apa. Ya cuma kalau di negara kita agak seram juga sih Pak, karena yang dibegal ya. Tapi kalau secara hukum syariat ya, kalau kita bicara hukum syariat, ya ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu ya Rasulullah kalau ada orang yang mengambil hartaku? Lawan dia. Kalau dia melawan aku gimana? Perangi dia. Kalau dia mau bunuh aku gimana? Bunuh dia. Kalau dia terbunuh gimana? Kalau aku terbunuh gimana? Aku masuk surga. Kalau dia terbunuh dia masuk neraka, kata Rasulullah. Nah, ini hukum syariat. Cuma kadang ya kalau di negara kita agak serem pula. Jadi hati-hati aja lah, lari aja lah kalau mencari aman. Kecuali memang udah nggak bisa kali. Ya, kita udah nggak bisa lari. Orang tuh bawa
bawa golok, bawa pisau, ya kan? Bawa golok panjang segini. Belum kita bawa samurai gitu, atau ada bawa pistol misal, polisi atau apa, ya kan? Nah, begal tuh nggak tahu kalau polisi pula yang dibegal misal, nah, itu nggak apa-apa. Atau misal kita lagi pulang habis potong Idul Adha, belum selesai golok tuh masih di dalam tuh, tiba-tiba ada orang bawa pisau, mau nusuk kita, kita bawa golok lebih besar dan putus apalah dia. Intinya apa? Kalau seperti itu dalam syariat boleh, cuma kita juga hati-hati juga karena bisa jadi madharatnya lebih besar. Tapi intinya apa? Kalau ada seseorang yang berbuat zalim, itu harus minta maafnya di akhirat. Kalau saling gak ridho, dinerakain dulu. Aduh, na'udzubillah min dzalik, seram. Maka itu syarat taubat yang 4 tadi. Syarat taubat ya, yang 4. Ya, maka itu adalah syarat taubat yang 4. Dan kalau misalnya seseorang, pertanyaannya, ada seseorang dia berbuat dosa. Ini dosa tidak berkaitan dengan orang lain, untuk dia sendiri. Misal dia berbuat dosa parah, dosa besar. Kemudian dia udah niat tobat, terus dia balik lagi ternyata. Kemudian dia tobat lagi. Kemudian dia balik lagi, kemudian dia tobat lagi. Kemudian dia balik lagi, kemudian dia tobat lagi. Pertanyaannya, tobatnya diterima sama Allah atau tidak? Diterima tidak? Diterima tidak? Syarat yang kedua, syarat yang ketiga berarti bertekad untuk tidak mengulangi. Maka dia diampuni tidak? Jawabannya adalah tetap diampuni. Coba baik. Tapi dengan syarat ketika dia beristighfar, ketika dia minta tobat, ya Allah aku nggak bakal ulangi lagi. Ya Allah aku nyesal, aku nggak akan ulangi dan aku sudah berlepas diri. Dia berlepas diri nih. Dia sudah bertekad, ya Allah aku nggak akan. Pada saat itu dia mudi. Pada saat itu dia mudi. Sebulan 2 bulan atau berapa hari kemudian dia ngerjakan lagi dosa lagi kan. Kemudian ya Allah kok bisa-bisa aku ulangi lagi, Allah astagfirullahaladzim, ya Allah, istighfar lagi, minta ampun sama Allah, bertekad nggak akan ulangi lagi, menyesal, diampuni nggak? Diampuni. Intinya pada saat beristighfar dia memenuhi 3 syarat itu. Bukan ketika dia beristighfar masih ada satu syarat yang nggak terpenuhi, bukan itu. Misal contoh, ada orang astagfirullah aku bisa dosa tapi besok aku lagi lah. Itu baru tidak diampuni. Sengaja dia, ya. Atau enggak, ya Allah kok bisa-bisanya aku berbuat dosa, tapi enak juga. Itu. Banyak juga. Aku, ya Allah, aku nggak akan ulangi lah. Tapi enak juga lah. Ulangi enggak ya? Enggak nyesal. Enggak nyesal. Maka nggak diampuni. Paham di sini? Jadi ketika dia taubat, ketika dia istighfar sama Allah, dia memenuhi syarat 3 tadi. Dia pertama berlepas diri dari dosa tersebut. Kemudian dia menyesal, kemudian dia berusaha untuk tidak mengulang lagi. Ya, ada sebagian ulama menambahkan lagi, dia meminta ampun sama Allah. Dia meminta ampun sama Allah. Dia melakukan semua syarat itu, maka apa? Maka dia diampuni pada saat itu. Urusan dia mengulangi lagi, kalau ditaubat lagi, Allah ampun lagi. Terus seperti itu. Makanya Pak, sifat seorang mukmin itu adalah at-tawwab, banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Makanya Allah berfirman, ya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, meskipun banyak ulama yang mendhaifkan hadis ini, namun secara makna sahih karena banyak dalil dari Quran dan Sunnah. Kullu bani Adam khata', setiap bani Adam perorangan itu khata', terus-menerus berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang at-tawwab, bukan taib. Kalau taib itu bertaubat sekali udah, tawab itu bertaubat terus. Makanya kita jangan lepas Pak, tiap hari taubat, tiap hari istighfar. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ya bna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai ibnu Adam, sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat dosa siang dan malam terus-menerus, dan aku mengampuni seluruh dosa kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Maka minta ampunlah kepada aku, akan aku ampuni kalian. Maka terus-menerus istighfar, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla, jangan pernah lepas. Zikir pagi istighfar sama Allah, zikir petang istighfar. Makanya Pak, sekarang nih, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah?"
Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Rasulullah jawab, as-salatu ala waktunya, sholat pada waktunya, di awal waktu atau pada waktunya. Baikkan, amalan yang paling Allah cintai adalah sholat. Habis sholat, Pak, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Zikir apa pertama dibaca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa astaghfirullah? Kenapa gak alhamdulillah? Kan saya habis berangkat sholat. Kenapa gak alhamdulillah? Kenapa? Pertama, karena dia meminta ampun sama Allah atas kekurangannya dalam sholat. Kenapa? Karena dia mungkin sholat masih mikir kesana sini, kadang tidak fokus istighfar. Melihat dari sisi itunya, kita melihat diri kita tuh dari sisi kurangnya gitu. Kita melihat itu dari sisi kurangnya. Kemudian kita istighfar, ya Allah. Ya, jangan sampai kita menganggap ini kita beramal soleh ini karena diri kita sendiri. Ini karena Allah. Kadang-kadang kita itu, yes, aku udah beramal soleh, bangga. Nah itu hati-hati. Makanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pertama. Maka faedah istighfar di akhirat gak usah ditanya. Masuk surga dan apa? Dijauhkan dari neraka. Makanya ada seorang hamba, dia bingung tiba-tiba, kok dosaku banyak sekali tapi kok nggak masuk neraka ya Allah. Ini lihat istighfar kamu di satu sisi banyak kali. Apa dihapuskan seluruh dosa dia masuk surga. Masuk surga. Kalau di akhirat, di dunia dalam sebuah dalam ayat dalam Quran juz 29 Allah berfirman di surat Nuh. Faqultu, ini kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Ini mohon maaf ya, saya tambah sedikit karena saya pernah sampaikan kalau habis bunyi tidak boleh langsung sholat. Karena itu lagi waktu syuruk. Ini waktu syuruk justru tidak boleh sholat. 10-15 menit habis bunyi baru kita sholat syuruk. Itu baru waktu boleh sholat, alias awal waktu sholat duha. Faedah istighfar yang pertama di dunia ya, kalau di akhirat sudah jelas, diampuni, masuk surga, dijauhkan dari neraka. Di dunia yang pertama, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian sama Allah, istighfarlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffar, karena Allah itu maha pengampun dosa-dosa. Apa faedahnya pertama? Yursilis samaa'a 'alaikum midrar, Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan deras. Maksudnya apa? Maksudnya diturunkan hujan sebagai berkah, karena ada hujan turun jadi bala. Ya kan? Ada hujan turun dan jadi banjir bandang. Enggak, ini hujan turun dengan rahmat, menumbuhkan pepohonan atau tumbuhan, menyejukkan udara, kemudian apa namanya, memenuhi mata air. Kalau di Riau, khusus Riau dan Jambi, mematikan asap. Betul? Nah, ya. Baru kalau nggak salah 2 minggu lalu itu udah mulai sempat asap tuh. Tiba-tiba hujan terus kan berapa hari terakhir kan? Masya Allah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan Allah turunkan hujan dengan deras, dengan rahmat, hujan rahmat. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwal, Allah akan berikan kalian harta duit, wa bani dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatan, akan Allah berikan untuk kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan akan Allah alirkan untuk kalian sungai-sungai. Ada dulu seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Al-Hasan, di daerahku ini kemarau, paceklik, kering, tidak hujan-hujan, apa yang harus kami lakukan? Istighfar. Besokannya datang lagi orang, wahai Al-Hasan, aku miskin, nggak punya harta, kerjaan nggak diterima-terima, usaha gagal terus. Gimana wahai Hasan, apa yang harus kau lakukan? Istighfar. Orang ketiga datang lagi, wahai Hasan, aku hidupku, iya aku punya uangnya, aku punya macam-macam, tapi aku tidak punya anak ya Hasan. Aku udah nikah sekian tahun tidak punya anak. Apa yang harus dilakukan? Istighfar. Ada yang lagi yang datang, wahai Hasan, aku ini punya kebun, tapi ini gagal terus nih akhir-akhir ini. Kenapa? Aku harus ngapain? Istighfar. Murid-muridnya nanya, wahai Hasan, ini orang mintanya macam-macam, nanyanya macam-macam, keluhannya macam-macam, kok Anda kasih solusinya istighfar semua? Loh, Anda lupa, kata Hasan, loh Anda lupa ayat yang tadi, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan Allah turunkan hujan dengan deras, wa yumdidukum bi amwali wa bani. Ya, kemudian Allah berikan harta,
Allah berikan anak-anak. Tapi kadang-kadang kita gini Pak, jangan sampai kita begini. Kadang-kadang kita, kok aku udah istighfar, tapi kok aku hidupnya gini-gini aja. Nah, ini kembali ke pilar kedua kemarin. Wa idza betulia sabar. Dikasih ujian, dia bersabar. Yang pertama, idza u'tiya syakar, dikasih dia bersyukur. Nah, makanya penuhi tiga-tiganya, jangan satu aja, Pak. Nah, penuhi tiga-tiganya. Pertama bersyukur apabila diberi. Kedua, ketika dia diberikan ujian maka dia bersabar. Kita sudah berikan rincian kemarin. Yang ketiga, ketika dia berdosa maka dia beristighfar. Maka saya tutup pertemuan hari ini dengan satu kisah singkat, insyaallah, kisah pendek tentang istighfar. Dahulu ada seorang imam besar, semua orang tahu, salah satu imam madhab bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ini imam besar, ahlul hadis, ahlul fiqh, ahlul aqidah. Beliau tinggal di ibu kota negara pada saat itu, negara Abbasiyah. Ibu kotanya adalah Baghdad pada saat itu, kota termegah dan kota termaju di dunia. Beliau berdakwah di situ. Suatu saat tiba-tiba beliau punya keinginan, aku mau pergi ke Basrah. Aku mau pergi ke kota Basrah. Kota Basrah itu jarak berapa ratus kilo dari Baghdad. Zaman dulu nggak pakai mobil, langsung jalan aja. Sampai kota Basrah. Dan pada saat itu Imam Ahmad sudah tua pada saat itu. Sampai kota Basrah, beliau melihat sebuah masjid. Wah, aku capek ini, mau istirahat, ya kan? Akhirnya beliau datang ke masjid, bukan masjid dakwah, datang ke masjid. Kemudian beliau masuk ke dalam, kan masjid suka ada halamannya, kemudian ada dalamnya. Beliau masuk ke dalam, mau istirahat, baru mau tidur, tiba-tiba ada yang nyenggol dia. Siapa kamu? Kenapa? Kamu apa? Saya mau istirahat. Pergi, kata marbotnya. Disuruh pergi sama marbotnya, bukan Pak Salman, bukan. Disuruh pergi sama ininya, pengurus masjidnya. Saya musafir, saya capek. Enggak, keluar dulu. Akhirnya dia keluar. Dia keluar. Sudah di luar, sudah di halaman, dia mau istirahat lagi, dia mau tidur. Datang lagi orangnya. Kamu ngapain? Saya mau istirahat. Saya mau tidur. Loh, nggak boleh. Loh, kenapa? Katanya di luar. Enggak, di luar masjid, nggak boleh di sini. Di halaman juga nggak boleh. Akhirnya beliau diusir. Tapi saya musafir, nggak boleh, keluar sana, keluar, diusir. Akhirnya beliau diusir. Beliau dalam keadaan capek, bingung, nggak punya tempat peristirahatan. Akhirnya beliau jalan aja, disuruh jalan ke dekat masjid itu. Tiba-tiba beliau melihat ada orang tukang jualan roti Arab, Mbak, yang keras-keras tuh, ya kan? Bukan roti kayak kita, roti Sweden, Van Holland, macam-macam, enggak. Roti keras yang Arab itu kan suka diadon dulu, ya, kemudian dikeringin, ya kan? Nah, dia melihat pada saat itu ada tukang roti di tempatnya, dia lagi mengadon roti. Dia deketin aja tuh, dia ngeliat, dia taruh bumbu, astagfirullah. Dia setiap adon, astagfirullah. Terus. Kasih garam, astagfirullah. Terus istighfar. Balikin ini istighfar terus. Dia, masya Allah, dia kagum Imam Ahmad, masya Allah ini orang. Kemudian dia deketin, dia tanya, wahai penjual roti, sudah berapa tahun kau jualan ini? Wah, sudah hampir 30 tahun aku jualan ini. Dan setiap 30 tahun, dan selama 30 tahun itu engkau istighfar kayak gini? Ya. Ada apa? Memang aku seorang musafir, aku jalan jauh, kemudian aku pergi ke masjid itu, aku diusir. Aku ke halamannya, aku diusir pula. Sekarang aku nggak tahu mau istirahat di mana. Akhirnya kata tukang roti tadi, oh masuk, nginep di rumah saya aja nih. Akhirnya dikasih tempat tidur, penginapan, ya kan? Silakan, wahai orang tua, silakan masuk ke dalam, ya kan? Istirahat, kemudian habis itu kerja dia selesai, dia masuk ke dalam, dia ketemu, ditanya sama Imam Ahmad, wahai penjual roti, kau kan sudah jualan lama nih, dan kau setiap gerakan kau beristighfar. Iya. Kira-kira apa sih faedahnya? Apa hal-hal yang sudah kau dapatkan? Apa buah dari perbuatanmu ini? Kata orang tadi, wahai orang tua, tidaklah aku meminta kepada Allah dengan suatu permintaan kecuali pasti Allah kabulkan habis itu. Kecuali pasti Allah kabulkan habis itu.
Maka semua permintaan aku kepada Allah sudah Allah kabulkan kecuali satu, wahai orang tua. Apa itu? Aku berdoa kepada Allah mau ketemu Imam Ahmad. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mau ketemu Imam Ahmad, tapi aku sama dia jaraknya jauh kali, ya Allah. Terlalu kata Imam Ahmad apa? Ya Allah, ternyata ini yang tiba-tiba membuat aku ingin pergi ke Basrah. Diusir sama Mahmud dari dalam, keluar diusir lagi dan ketemu Anda. Semua ini terjadi karena karena istighfarmu. Itu kata penjual tadi, loh, emang kau sama? Aku lah Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, Masya Allah. Luar biasa istighfar. Maka kalau seorang itu istighfar dan dia yakin akan dikabulkan, makanya apa kalau doa? Kalau istighfar itu pertama dia berusaha meninggalkan yang haram. Kalau dia ingin dikabulkan nih, pertama dia tinggalkan hal yang haram, dia tinggalkan uang haram, dia tinggalkan pekerjaan haram, dia tinggalkan makan minuman haram. Yang kedua, dia berusaha untuk melakukan ketaatan, dan yang ketiga, dia yakin akan dikabulkan, maka insya Allah akan dikabulkan hajat kita. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, mintalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin akan dikabulkan. Wa alamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengampuni doa orang yang lalai dan gak yakin, diampuni gak ya? Atau dari awal, udahlah, aku kayaknya kayak gini-gini aja, dosaku banyak kali gak bakal diampuni. Enggak, justru penuhi rasa harap kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang banyak beristighfar, hamba-hamba yang banyak meminta ampun kepada Allah, hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hamba-hamba yang senantiasa rajin berzikir, dan yang paling banyak dan yang paling bagus adalah istighfar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita senantiasa bisa bertemu lagi di lain hari dan di lain waktu insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di dunia dan di akhirat termasuk orang-orang yang banyak beristighfar. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.